Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan beberapa warta gereja Minggu 22 Maret 2020. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 29 Maret 2020 mengacu pada keputusan Majelis GKJ Pakem, maka ibadah Minggu 29 Maret 2020 baik ibadah umum, ibadah anak, dan ibadah remaja ditiadakan dan digantikan dengan ibadah dari rumah masing-masing. Kedua, agenda kegiatan masa Paskah 2020 dapat dibaca di Sabat yang terbit di website GKJ Pakem. Ketiga, pemberkatan perkawinan. Saudara yang akan diberkati perkawinannya menurut tata cara gerejawi adalah Saudara Sri Porna Koshor Hartanto, warga Jemaat GKJ Pakem, putra dari Bapak Ngadino Adi dan Ibu Sri Suyadi, alamat Sidorejo, Hargo Binangun, Pakem, dengan Saudari Siti Musya Rofah, warga Jemaat GKJ Pakem, putri dari Bapak Ahmadi dan Ibu Sarmi, alamat Sidorejo, Hargo Binangun, Pakem. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Maret 2020 pukul 9 pagi di Gereja Panti Asih. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang keempat, rapat pleno majelis. Majelis gereja akan menyelenggarakan rapat pleno pada hari Kamis 26 Maret 2020 pukul 17. Teknis akan disampaikan kemudian. Bagi segenap warga jemaat yang berkepentingan dapat menghubungi sebelum rapat dimulai atau melalui surat. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Kelima, cuti tenaga kantor gereja. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa tenaga kantor gereja akan mengambil cuti sebanyak 2 hari kerja pada hari Senin dan Selasa, tanggal 23 dan 24 Maret, dan bagi segenap warga jemaat yang berkepentingan dengan majelis gereja dapat langsung menghubungi majelis pekerja harian atau melalui Pendeta Esti Widyastuti, dan atas perhatiannya diberikan ucapan terima kasih. Yang terakhir, laporan persembahan tanggal 15 sampai 21 Maret total sebesar Rp12.100. Demikian warta gereja untuk hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 bait pertama. Saudaraku yang terkasih, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita, Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram, karena Dia beserta kita. Mari kita menyanyikan PKJ 138 bait pertama. Bersama-sama kita akan merefleksikan bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita akan mencoba melihat sejauh mana kita berada di dalam hubungan yang baik dengannya. Melalui pengakuan dosa kita akan melihat dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-22. Kita akan mulai pada ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang terkasih, kita sadar karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita lantunkan Kidung Jemaat 27 pada bait yang pertama.
anugerah menjadi sumber pengharapan kita bagi kita yang merasa tak layak dan terus memohon pertolongannya. Amsal pasal 3 ayat yang kelima akan kita terima bersama sebagai berita anugerah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita bersama akan menyambut dalam pujian kita Kidung Jemaat 405 bait yang pertama. Kita bersama akan menerima sapaan Tuhan secara khusus di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita menerima, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, surya hidup kami, memberikan terang kehangatan, bahkan terus menopang kami dalam berbagai situasi, menjadi pengajaran yang hidup. Sebagaimana saat ini, saat kami secara khusus akan mendengar Engkau menyapa dalam pengajaran-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong, sehingga di antara keterbatasan yang kami miliki, Engkau memberikan pengertian, pemahaman, sehingga kami mampu mendengar, merasakan, dan kemudian melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa dalam permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan dan kita akan mempergunakan bagian dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang ke-19 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan demikian Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 12. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang kita baca saat ini, dan demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih, berbahagia sekali pada saat ini di tengah-tengah situasi yang kita alami, gereja sebagai sebuah kehidupan bersama religius yang kita sadar benar bahwa semuanya berpusat pada Yesus Kristus, yang sekaligus kita sadar juga sebagai buah pekerjaan penyelamatan Allah pada jawab manusia terhadap penyelamatan Allah yang di dalamnya ternyata Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan itu. Yang belakangan ini mendapati bahwa ada dilema yang cukup serius, dilema besar dalam hidup bergereja. Seiring memuncaknya situasi darurat yang terjadi, yang tidak dapat disangkal, gereja juga merasakan turut bertanggung jawab. Juga ada situasi himpitan yang dialami. Karena itu bersyukurnya adalah kita sadar bahwa ibadah ternyata tidak hanya berhenti pada sebuah tempat, tetapi ibadah adalah roh dan jiwa kita, di mana kita kemudian memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Dia. Maka ketika kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah secara khusus di gedung gereja, kita dapat menyelenggarakan ibadah di keluarga kita atau di tempat masing-masing. Bersama dengan ini, Gereja Kristen Jawa Pakem bersama juga dengan saudara merefleksikan bagian dari panggilan hidupnya. Maka dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12, kita mencoba merefleksikan tentang yang diutus. Saudara, ini menurut saya sangat menarik.
Karena melihat Injil Yohanes ada banyak pokok pesan yang bisa disampaikan. Tetapi secara khusus saya mengajak kita merefleksikan tentang yang diutus. Kita akan melihat kembali pada ayat yang ke-7, saya akan membacakan. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kolam Siloam. Kolam Siloam ini adalah kolam air yang letaknya ada di Yerusalem sebagai tempat persediaan air, dan itu berlangsung sejak zaman Daud. Kolam Siloam ini juga menjadi sumber air suci yang dilakukan atau digunakan dalam upacara-upacara di Bait Allah. Kolam ini sebagai sumber air bagi seluruh kota Yerusalem. Sedangkan tadi kita bisa membaca bersama juga dalam narasi yang dipaparkan oleh Injil Yohanes, kata Siloam itu berarti diutus. Arti harafiahnya bisa dikatakan begitu ya, bahwa Siloam adalah pengirim atau pembawa, tetapi menurut Injil Yohanes mengartikannya sebagai yang diutus. Lalu ini memunculkan pertanyaan juga, lantas siapa ya yang diutus? Saudara, sebelumnya Yesus menegaskan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dicatat dalam ayat 4. Dan jelas saudara bahwa dalam kalimat ini maka kita bisa merasakan Yesuslah yang ternyata dimaksud dengan yang diutus itu, membasuh diri dalam kolam Siloam. Dan ini makna simbolisnya adalah bahwa Yesus membasuh dirinya sendiri. Yang menarik bahwa masih dalam kalimat tadi, Sang Guru atau Yesus ternyata saudara melibatkan para muridnya. Jadi para murid Yesus ini dilibatkan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi Yesus ternyata tidak sendirian. Sebenarnya itu pula saudara yang kemudian dimaksud Yesus dengan pernyataan sebelumnya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di ayat 3 dikatakan begitu. Dan inilah saudara yang kurang dipahami oleh para murid. Para murid hanya menjadikan orang buta itu bahan percakapan. Maka dia kemudian bertanya pada Yesus. Bahasa lepasnya sih saya sering mengatakan, kok dia buta ya? Siapa yang salah? Kebutaan itu mengapa bisa terjadi? Dan itu menjadi sebuah omongan saja, menjadi sebuah percakapan. Tetapi menariknya Yesus sebagai Sang Guru, dia melakukan sesuatu. Itu berarti kita orang percaya saat ini diutus bukan hanya mempercakapkan penderitaan orang lain, bukan hanya sekedar ngomongin penderitaan orang lain saja, kesengsaraan orang lain atau keburukan orang lain, bahkan kejelekan orang lain. Tetapi kita diutus mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara, ini sangat menarik bahwa ternyata kita bisa merasakan dalam Injil Yohanes, Allah adalah Allah yang bekerja. Hingga saat ini dia tetap bekerja
Dan kita umatnya dipanggil, diajak untuk turut mengerjakan pekerjaannya. Jangan lupa bukan pekerjaan kita yang kita lakukan, tapi pekerjaan Allah, dan Dia memakai kita untuk turut bekerja di dalam pekerjaannya. Yesus tidak hanya berteori dalam perkataan-perkataannya saja, tetapi Dia atau Yesus melakukan sesuatu. Maka yang terjadi, orang buta itu pun lalu bisa melihat. Dan itu karena pekerjaan Yesus. Bukan karena omongan saja, tapi Yesus melakukan sebuah tindakan yang aktif. Saudara, menarik pula ketika kita perhatikan lebih lanjut, orang buta itu sendiri setelah dia bisa melek, dikatakan begitu, ternyata dia juga diajak untuk melakukan sesuatu, dilibatkan. Maka kemudian orang buta ini juga adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Pertama, diutus untuk pergi ke Siloam. Bukankah setelah kemudian Yesus meludah tadi ya di tanah, dioles-olesin, ditaruh gitu di matanya gitu kan. Kemudian dia disuruh atau diutus untuk pergi ke Siloam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang buta itu dia bersaksi. Apa kesaksiannya? Bersaksi atas pekerjaan Allah di dalam dirinya. Karena kesaksiannya itu, maka dia pun diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Dan akhirnya dia pun sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Saudara yang sekasih, nah apakah kemudian pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini? Kita diutus apa sih bersama dalam pekerjaan Allah? Di tengah tadi polemik yang terjadi, keterhimpitan yang dialami oleh gereja, saya dan saudara ternyata dipakai dan dilibatkan di tengah wabah COVID-19 ini. Yang pertama, kita diutus untuk menjaga kesehatan, terus memulai melakukan tanpa henti, jaga kesehatan, kebersihan, dimulai dari kehidupannya secara pribadi, kehidupan yang paling kecil dalam komunitasnya, di keluarga, kemudian dalam lingkungan di mana dia ada, dan ini terus dilakukan, menjaga kesehatan lingkungan rumah kita, lingkungan di mana kita ada. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diutus menahan diri, membatasi aktivitas kita di luar rumah. Bukan karena kita takut tertular, tetapi siapa tahu ternyata kita malah takut untuk menulari. Maka jaga kesehatan, jaga kondisi kita, kehidupan di sekitar kita, dan juga menahan diri. Lalu yang kedua, kita diutus juga untuk peduli dan berbagi, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menjadi sebuah tindakan yang konkret. Dia mendengar apa yang dikatakan para murid dalam sebuah dialog dan obrolan, dan kemudian dia mempraktekkan itu menjadi keteladanan hidup untuk peduli, berbagi doa, berbagi makanan, berbagi perasaan, berbagi masker, sabun, kemudian apa itu untuk cuci tangan ya, hand sanitizer, dan berbagi yang lainnya. Doakan
para petugas kesehatan, pemerintah, agar bijak dalam setiap keputusan. Dan pada titik itu kita sungguh menjadi orang-orang yang diutus Tuhan sendiri. Dan kitalah Siloam itu diutus untuk melakukan sesuatu di tengah kondisi keprihatinan, diutus untuk berbuat tidak hanya sekedar mengobrolkan, berkomentar, ngomongin saja, ngerasanin, tetapi lakukan, berbuat. Tidak ada gunanya kalau kita ngomong muluk-muluk, tapi ternyata kita nggak mau berbagi. Kita menyimpan sesuatu karena kita galau dan gelisah. Kalau nanti situasinya semakin parah dan kita nggak punya persediaan yang cukup, saya kira tidak perlu seperti itu. Berbagi untuk apapun, untuk makanan, untuk minuman, untuk fasilitas yang kita punya, dan doa-doa menjadi sesuatu yang terus kita lakukan. Pada akhirnya, lakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah, agar melalui saya dan saudara pun seperti orang buta yang telah dipulihkan, ternyata kita diutus. Yang diutus adalah kita semua di dalam peran serta untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memakai kami semua terlibat dalam karya-Mu. Dan inilah kami Tuhan. Kami akan mengikrarkan keyakinan iman kami sebagai buah rasa syukur bahwa Engkau mengutus dan memakai kami. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada kesempatan ini kami memiliki waktu yang baik untuk meneduhkan hati, merasakan kebersamaan dengan Engkau secara khusus di dalam ibadah. Engkau memberikan pengajaran bahwa kehadiran-Mu nyata di dalam seluruh kehidupan kami dimanapun kami ada dan Engkau tempatkan.
sebagaimana keberadaan kami jemaat Tuhan, secara khusus yang berada di GKJ Pakem, dalam ibadah yang mereka lakukan di tiap keluarga atau di tempat di mana sekarang mereka ada dan Tuhan tempatkan, kami tetap merasakan sentuhan dalam pengajaran-Mu yang mendidik kami dan mengingatkan bahwa Engkau sumber pertolongan melampaui segala batas yang ada. Kami menyerahkan kehidupan kami semua jemaat-Mu. Kami menyerahkan koordinasi yang terus dilakukan oleh majelis jemaat bersama panitia, bebadan, komisi, dan apapun yang ada di gereja. Terus melakukan tugas panggilan pengutusan dari Engkau, mewarta cinta-Mu dalam laku dan perbuatan hidup nyata. Kami berdoa untuk kebersamaan kami dalam berbagai aktivitas yang kami jalani, agar apapun yang kami lakukan mengarah pada kehidupan yang semakin menolong kami merasakan pertumbuhan yang baik sebagai milik kepunyaan-Mu. Ketika kami ada di dalam setiap keluarga, relasi peduli dan cinta-Mu kami alirkan terus, baik kami sebagai orang tua ataupun anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Di antara kenyataan yang berbeda yang kami selalu alami, ada ikatan yang kuat, yaitu kasih dan cinta-Mu. Kami mau saling mendengar, berbagi, merasa, dan melakukan yang terbaik, sehingga harmoni kasih-Mu dapat kami lantunkan di tengah kehidupan keluarga. Juga dalam kehidupan kami bergereja dan bermasyarakat, Engkau menolong dalam aktivitas-aktivitas kegiatan yang saat ini tidak bisa kami lakukan secara bersama-sama dalam sebuah perkumpulan atau persekutuan, tetapi tidak menghilangkan rasa kami satu sebagai keluarga. Karena kami tetap saling mendoakan dan membawa terus situasi ini dalam doa. Engkau menolong kami, Tuhan. Kami juga teringat untuk beberapa saudara kami yang dalam keadaan lemah dan sakit. Engkau menyertai mereka yang ada di sekitar kami ataupun yang jauh dari kami dalam kondisi merebaknya virus COVID-19. Kami yakin bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan pada setiap dari kami yang Engkau pakai terlibat dalam situasi ini untuk menolong, sehingga semuanya pasti dapat berlalu dengan baik. Engkau menyertai saudara-saudara kami dalam sakitnya. Engkau menyertai para medis yang dengan penuh cinta dan kesabaran dan kesungguhannya memberikan pengabdian dirinya menolong. Engkau menyertai kami semua. Kami berdoa, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami dalam berbagai sakit penyakitnya, juga dalam kondisi fisik yang semakin lemah karena usia. Engkau ada dan menyertai. Engkau pakai kami semua terlibat dalam pekerjaan-Mu yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada akhirnya untuk kehidupan pemerintahan yang ada. Engkau menolong pemerintah untuk melakukan situasi yang baik ini dengan segala kecermatannya, kesabarannya, kekuatannya. Mereka Engkau pakai dalam hikmat dari Engkau, mengantisipasi segala situasi dan bijaksana untuk melakukan yang terbaik. Kami berserah padamu Tuhan. Maka inilah doa kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus sumber kehidupan yang sejati, sumber cinta kasih yang membawa pengharapan dan pemulihan. Doa ini kami naikkan.
Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita untuk menghaturkan persembahan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah. Dengan berpersembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita haturkan persembahan dengan memuji dari Kidung Jemaat 288 bait pertama, Mari Puji Raja Surga. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan saya akan menghantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas limpahan berkat di sepanjang kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Bahkan Engkau telah beri kami keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami menghaturkan ucapan syukur atas semua berkat hidup dan kehidupan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam rangkaian ibadah ini, kami membawa persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing sebagai ungkapan syukur kami yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian berkat-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk pelayanan di GKJ Pakem dan sekitarnya. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin banyak orang mengenal Engkau. Berkati setiap tangan yang menghaturkan persembahan ini, dan ajari kami untuk menghaturkan persembahan dengan baik, yang terbaik dalam hidup ini. Berkati pula siapapun yang mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Ampunilah kami akan kekurangan dosa yang terselip di dalam hati kami, di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Apabila sebentar lagi ini ya Tuhan, kami akan undur dari tempat ini dan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing dalam melakukan ibadah hidup kami yang sejati. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kami. Demikian ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang sejati, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan dan kita akan lantunkan pelengkap kidung jemaat 185 pada bait yang pertama. Serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudaraku, kembalilah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalani hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Terimalah penyertaannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahteranya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, dan terus berserah dalam doa sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.